Kisah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi ahli surga. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebenarnya telah maklum tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang akan lahir ke dunia dan akan berhijrah ke Yasrib, Madinah. Mereka menunggu-nunggu kemunculan Nabi tersebut sehingga sebagian besar mereka berhijrah dan menetap di sekitar kawasan Yasrib. Adapun orang alim di kalangan Yahudi yang berhijrah karena meyakini perihal kedatangan Nabi akhir zaman tersebut adalah Ibnu Al-Haiban. Ketika akhir hayatnya, Ibnu Al-Haiban menjelaskan kepada kaumnya tentang sebab beliau berhijrah ke Yasrib. Ibnu Al-Haiban berkata, "Wahai kaumku, apa yang kamu pikirkan ketika aku meninggalkan bumi yang kaya dengan sumber makanan dan kekayaan atau Syam menuju ke bumi yang kering kerontang dan kuburan atau Yasrib?" Kaumnya menjawab, "Kami tidak tahu, wahai Ibnu Al-Haiban." Ibnu Al-Haiban menjawab, "Demi Tuhan, aku tidak keluar dari bumi yang kaya segala sumber, kecuali karena pengetahuanku bahwa seorang nabi akan dibangkitkan di negeri ini, dan nabi itu akan berhijrah ke perkampungan ini. Sekarang adalah waktu kemunculannya, dan jika benar dia telah bangkit, janganlah kamu biarkan seorang pun terlebih dahulu menemuinya, agar nabi akhir zaman itu mendapat perlindungan dan tidak diancam." Akan tetapi Ibnu Al-Haiban meninggal dunia 2 tahun sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad. Namun Ibnu Al-Haiban sempat mengajarkan kepada kaum Yahudi tentang tanda-tanda kebenaran yang ada pada nabi akhir zaman tersebut menurut ajaran di kitab Taurat. Pada waktu itu orang Yahudi selalu berteriak-teriak perkabaran tentang kebangkitan Nabi akhir zaman ini kepada bangsa Arab, khususnya kepada kaum Aus dan Khazraj, karena mereka menyangka Nabi tersebut akan lahir dari bangsa Yahudi. Mereka berkata, "Sesungguhnya sekarang telah hampir tiba kebangkitan Nabi akhir zaman yang kami bangsa Yahudi akan mengikutinya dan memerangi kamu bersamanya, sebagaimana hancurnya kaum Ad dan Iram." Bahkan mereka berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Ya Tuhan, utuslah Nabi akhir zaman ini yang kami dapati termaktub di dalam kitab kami Taurat, sehingga nanti kami boleh mengalahkan dan membunuh orang-orang penganut pagan atau Arab." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi di kalangan bangsa Arab. Lalu bangsa Yahudi mulai mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahkan menyimpan perasaan dengki terhadap bangsa Arab, atau karena nabi itu bukanlah dari bangsa mereka. Terdapat 3 kumpulan Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, yaitu Bani Nadir, Bani Hainuha, dan Bani Quraisyah. Setiap kumpulan mempunyai pemimpinnya masing-masing. Salah seorang pemuda dan Bani Quraisyah berkata kepada kaumnya ketika dia melihat Nabi Muhammad tiba di Madinah, "Wahai kaum Bani Quraisyah, demi Tuhan, sesungguhnya dialah nabi akhir zaman yang dijanjikan kepadamu, sebagaimana yang diceritakan Ibnu Al-Haiban." Tetapi ketika kaum Yahudi mendengar hal itu, mereka segera mengingkari sekeras-kerasnya bahwa nabi akhir zaman itu bukanlah Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan Ibnu Al-Haiban. Allah Ta'ala menempelak sikap kaum Yahudi ini sebagaimana firman-Nya,
Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Sekalipun kebencian kaum Yahudi terhadap bangsa Arab begitu membara, tetapi di kalangan mereka ada juga yang memeluk Islam dan meyakini ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Al-Husain bin Salam bin Al-Harits yang dikenal dengan nama Abdullah bin Salam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Salam bin Haris al-Israili. Beliau juga dijuluki dengan Abu Yusuf al-Israili karena masih memiliki jalur nasab dengan Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama aslinya adalah Husain. Kemudian setelah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abdullah. Abdullah bin Salam sangat dihormati oleh kaum Yahudi karena beliau mempunyai hubungan genealogi dengan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Salam juga sangat dihormati oleh masyarakat Arab di Yatsrib karena beliau memang seorang yang memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau merupakan rabai atau pendeta di kalangan Bani Khainuqa yang memiliki banyak pengetahuan mengenai ajaran Taurat.